Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA Matematika tahun ajaran 2026-2027. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab 8, yaitu transformasi geometri. Kita langsung ke soal yang pertama. Titik A negatif 6,2 ditransformasikan sebanyak 2 kali secara berurutan pada titik A double aksen negatif 3,4. Kombinasi dua transformasi yang mengubah koordinat titik A menjadi A double aksen adalah titik-titik. Kalau kita lihat berdasarkan pilihan ganda, di sini terdapat dua transformasi. Yang pertama refleksi dan translasi, semuanya sama ya. Jadi mau tidak mau harus kita cek dari pernyataan atau pilihan yang pertama, yaitu di A ya. Jadi kita bisa tuliskan, misalkan saya punya titik A, yaitu di negatif 6,2. Kita coba refleksikan terlebih dahulu terhadap sumbu X ya, berarti translasi terhadap sumbu X. Kalau kita translasikan terhadap sumbu X, maka titik A-nya itu berubah ya, menjadi negatif 6, negatif 2. Karena kalau direfleksi terhadap sumbu X itu, titik Y-nya akan menjadi tanda negatif. Gitu ya. Nah, kemudian hasil yang sudah direfleksikan tersebut kita lakukan translasi. Yaitu kita translasikan, kalau kita cek berdasarkan pilihan ganda yang A, kita translasikan sebesar T3,6. Sehingga kita bisa dapatkan A double aksennya sama dengan negatif 6 tambah 3, yaitu akan kita dapatkan negatif 3. Kemudian 2 ditambah 6. Di sini berarti negatif 2 ya. Negatif 2, saya rapikan sedikit. Negatif 2 kita tambah dengan 6, yaitu sama dengan 4 ya. Nah, kalau kita cek, A double aksen yang kita cari akan sama dengan A double aksen di soal. Sehingga sudah pasti jawaban A itu paling tepat. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 1 min x pangkat 2. Grafik fungsi g diperoleh dari pencerminan grafik fungsi f terhadap garis x sama dengan 1. Oke, berarti di nomor 2 ini kita coba refleksikan fungsi f tersebut. Yang kalau kita refleksikan terhadap x sama dengan 1 akan menghasilkan fungsi g nanti namanya ya. Berarti kalau kita lihat, kita ingat kembali ya bahwa rumus pada refleksi itu terhadap garis X sama dengan itu, nanti akan kita bisa dapatkan 2H dikurangin X dan Y ya. Y aksennya akan sama dengan Y. Maka kita bisa dapatkan di sini berarti X aksen akan sama dengan 2 dikali H. Dalam hal ini H-nya adalah 1 ya. Dan X sama dengan 1 berarti H-nya sama dengan 1. Dikurangin X, maka kita bisa punya X aksen sama dengan 2 dikurangin X. Maka kalau kita keluarkan nilai X-nya berarti X sama dengan 2 dikurangi X aksen. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai Y aksennya akan tetap sama Y. Nah, dari sini baru kita coba substitusikan. Kemana? Ke fungsi F-nya. Substitusikan X dan Y ke persamaan atau ke fungsi fx ya. Sehingga kita akan bisa punya Y sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. Y-nya kita ganti jadi Y aksen sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. X kuadratnya kita ganti jadi 2 dikurangin X aksen pangkat 2 ya. Kalau sudah sama-sama aksen kayak gini nggak usah ditulis lagi aksennya, berarti Y sama dengan 1 dikurangi. Diselesaikan ya, aljabar biasa.
Jadi kita akan punya 4 dikurangi 4x ditambah x pangkat 2. Sehingga y sama dengan 1 dikurangi 4. Kita tulis dulu deh. Berarti 1 dikurangi 4 ditambah 4x dikurangi x pangkat 2. Maka y sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 4x, 1 dikurangi 4 negatif 3 ya. Nah, ini adalah fungsi g, teman-teman. Ini adalah fungsi gx ya. Gitu ya. Nah, dari sini baru kita coba setiap pernyataan pada kotak ya. Jadi, cek pernyataan mana saja yang kira-kira memenuhi. Oke, berarti coba kita cek pernyataan 1. Di pernyataan 1 itu G3 sama dengan 0. Berarti G3-nya sama dengan 0. Berarti kita coba substitusikan aja langsung ya. Dimana kita substitusikan X sama dengan 3. Pada fungsi G, berarti nanti G3 kan sama dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 dikurangi 3 ya. Berarti negatif 9 ditambah 12 dikurangi 3. Ini G3-nya akan sama dengan 0, berarti pernyataan 1 betul ya. Kemudian ke pernyataan yang kedua, grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Berarti kalau kita punya fungsi G, ditranslasikan gitu ya. Sebanyak ke kanan berarti 2,0. Maknanya gitu ya, translasi sebanyak 2,0. Ya udah, kita pakai rumus saja. Yaitu berarti y sama dengan negatif x dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali x min 2 dikurangi 3. Y-nya nggak berubah karena di sini tidak digeser ya. Yang digeser hanya fungsi x-nya saja. Maka kita akan punya y sama dengan negatif x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 4 ya. Kemudian ditambah 4x min 8 min 3. Maka kita akan punya negatif x pangkat 2 ditambah 4x min 4 ditambah 4x negatif 11. Sehingga y sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 8x kurangi 15. Kalau kita lihat nilainya tidak sama dengan fungsi f. Jadi pernyataan kedua itu salah. Kemudian ke pernyataan terakhir, yaitu grafik fungsi G memotong sumbu Y di 0,-3. Berarti coba kita langsung substitusikan saja ketika X sama dengan 0 ke fungsi G yang nilainya harus negatif 3 ya. Berarti ini 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 min 3. Ini tepat ya, hasilnya sama, yaitu G0 sama dengan negatif 3. Berarti betul untuk pernyataan ketiga. Gitu teman-teman, untuk soal nomor 2 ini cukup panjang. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan ya. Kita lanjut dulu di nomor 3. Transformasi T adalah komposisi dari pencerminan terhadap Y sama dengan X dilanjutkan rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat ke arah berlawanan arah putar jarum jam. Bayangan garis 3X tambah 5Y dikurangi 2 sama dengan 0. Transformasi T mempunyai persamaan titik-titik. Oke, transformasi T itu dilakukan dengan melakukan pencerminan terhadap Y sama dengan X, kemudian dilakukan rotasi. Berarti kita lakukan urutannya, berarti kita kayak menggunakan komposisi, berarti T2, komposisi T1. Berarti sama saja, T2-nya itu kan berlawanan arah jarum jam terhadap 90 derajat. Jadi kita pakai hafalan matriks, yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian pada T1 itu adalah yang
ada di Y sama dengan X, maka kita tukar ya, berarti 01, 10. Udah, tinggal kita hitung. Maka nilai T-nya akan kita dapatkan negatif 1, 0. Kita perkalian matriks biasa ya. Kemudian 0, 1. Oke. Ini adalah bentuk nilai T-nya. Sekarang baru kita arahkan ke dalam soal. Maka diperoleh X aksen, Y aksennya, yaitu sama dengan hasil matriks T tadi ya, di negatif 1, 0, 0, 1, kita kalikan dengan si variabel X dan Y. Maka kita akan punya nilainya negatif X dan Y ya. Dari sini kita bisa simpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa nilai X aksen akan sama dengan negatif X, artinya X akan sama dengan negatif X aksen. Dan berikutnya juga sama, Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Ini nggak usah tulisnya, sama aja. Baca dari kanan kiri sama aja. Nah, setelah itu baru kita lakukan substitusi. Kan nilai X dan Y tersebut ke fungsi yang sudah ada. Yaitu, berarti kalau kita punya 3X ditambah 5Y dikurangi 2 sama dengan 0, kita ganti nilai X-nya dengan negatif X aksen, berarti 3 dikali negatif X aksen ditambah 5Y-nya diganti Y aksen, kurangi 2 sama dengan 0. Kalau sudah sama aksen, kita ganti semuanya. Ganti menjadi X biasa ya. Ditambah 5Y dikurangi 2 sama dengan 0. Kita karena di sini tidak ada bentuk negatif 3, kita kali negatif 1 ya. Toh dia bentuknya persamaan, jadi mau dikali berapapun nggak masalah. Karena dikali negatif 1 di kanannya tetap 0 ya, berarti di sini jadi 3X dikurangi 5Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita akan punya persamaan yang tepat adalah yang C ya. Oke tuh teman-teman, untuk soal nomor 3 kita lanjut soal nomor 4 ya. Kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 1 dicerminkan terhadap sumbu X dilanjutkan cerminan terhadap sumbu Y. Manakah koordinat yang terletak pada bayangan kurva tersebut? Oke, karena dicerminkan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, maka kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti misalkan saya punya titik X, Y, X aksen, Y aksen. Kalau dicerminkan terhadap sumbu sumbu X, itu akan kita bisa dapatkan nilainya itu X dan negatif Y gitu ya. Kemudian jika dilanjut dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kita akan ubah titiknya itu, titik X aksen, Y aksennya itu menjadi kebalikannya, jadi nanti si X-nya yang negatif. Oke, sebelum ke situ kita sederhanakan dulu yang bagian atas ya. Ini kan berarti kalau kita tulis berarti X aksen sama dengan X, Y sama dengan negatif Y aksen gitu ya. Jadi kalau kita punya X double aksen dan Y double aksen, itu sama saja menukar bentuk yang ini ya, menjadi negatif semua. Maka kita akan punya negatif X aksen, negatif Y aksen gitu. Terus kita bisa substitusikan ke persamaan yang kita punya ini. Dari sini kan berarti X double aksen sama dengan negatif X aksen ya.
Kemudian Y double aksen sama dengan negatif Y aksen. Ya toh? Dan kalau kita lihat bahwa nilai X aksen itu sama dengan X, berarti ini sama saja negatif X. Kemudian Y aksen, negatif Y aksen itu sama dengan Y, berarti ini sama dengan Y ya. Gitu, teman-teman. Sampai situ aman nggak kira-kira? Harusnya aman ya. Oke. Oh, sorry, ini harusnya gini ya. Nah, terus baru kita coba substitusikan ke persamaan yang kita punya. Kita punya sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Maka tinggal kita substitusikan aja. Ini kita ubah dulu ya, berarti negatifnya kita pindahkan ke depan aja. Ini berarti sini, gitu ya. Berarti nanti kita akan punya negatif Y double aksen ya, sama dengan sama dengan 3 dikali negatif Y double aksen, negatif X double aksen maksudnya, pangkat 2 ditambah 2 negatif X double aksen dikurangi 1. Karena sudah double aksen, jadi kita nggak usah tuliskan double aksennya. Ini berarti negatif Y sama dengan 3 dikali negatif X pangkat 2 dikali 2 kali negatif X min 1 ya. Sisanya tinggal diselesaikan secara aljabar saja. Berarti di sini negatif Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 2X min 1. Kita kali negatif 1 biar bagus ya. Berarti Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Betul ya? Nah, dari sini tinggal kita lakukan lakukan substitusi pernyataan mana saja yang kira-kira sesuai dengan persamaan. Jadi kalau kita substitusikan nilai di pernyataan A, pernyataan pertama, yaitu 0,1, hasilnya harus sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba substitusikan. Di pernyataan 1 dulu. Sorry, ini kurang panjang, saya panjangkan biar muat ya. Di pernyataan 1 yaitu 0,1 ya. Berarti ketika kita substitusikan X sama dengan 0, maka kita akan punya Y sama dengan negatif 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1, maka Y sama dengan 1. Berarti ini ada di 0,1 ya. Nah, ini memenuhi. Kemudian pernyataan yang kedua, ketika X sama dengan 1 ya, yaitu Y sama dengan negatif 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Ini berarti negatif 3 ditambah 3, berarti Y sama dengan 0. Ini di 1,0 tepat. Kemudian pernyataan yang ketiga, yaitu negatif 1, X negatif 1, maka kita akan punya Y sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 1 tambah 1. Kita akan punya negatif 3 dikurangi 2 ditambah 1, maka Y sama dengan negatif 4. Ini tidak sesuai karena harusnya sama dengan 4. Kemudian pernyataan yang keempat, ketika X sama dengan 2, maka kita akan punya Y sama dengan negatif 3 kali 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 1. Maka kita akan punya negatif 12 tambah 5. Y-nya sama dengan negatif 7. Ini juga nggak tepat ya. Tinggal kita ke pernyataan terakhir, yaitu yang kelima. Yaitu ketika kita punya X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 3 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 2 ditambah 1 ya. Ini nggak muat, kita geser sedikit.
Oke, berarti kita akan punya negatif 3 dikali 4 dikurangi 4 tambah 1. Berarti negatif 16 tambah 1 ya. Y-nya akan sama dengan negatif 15. Ini juga salah ya, sehingga pernyataan yang tepat hanya pernyataan 1 dan 2 saja. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke pernyataan terakhir, soal terakhir di soal dan pembahasan sebelum ke soal pemantapan ya. Diketahui titik 3, negatif 2 dipetakan translasi T 1 negatif 2. Kemudian dilanjutkan oleh rotasi sejauh 90 derajat. Koordinat titik hasil peta adalah, oke, kalau kayak gitu kita langsung ke titik A aksen saja, yaitu dengan menjumlahkan 3 ditambah 1, negatif 2 ditambah negatif 2 ya. Maka A aksennya ada di 4, negatif 4. Gitu. Nah, terus kemudian baru kita lanjutkan terhadap rotasi. Nah, untuk rotasinya kita bisa dapatkan kalikan dengan bentuk matriks yaitu 0, negatif 1, 1, 0 ya. Nanti dikali dengan 4 sama negatif 4. Awas kalau perkalian itu baris kolom, berarti 0 dikali 4, 0, ditambah negatif 1 kali negatif 4, berarti 4. Ini 1 kali 4 tambah 0, 4 ya. Berarti nanti A double aksennya akan ada di titik 4,4. Jawabannya yang A. Gitu. Kita lanjut soal nomor 1 di soal pemantapan ya. Seorang siswa menggambar bidang koordinat kartesius dan menandai sebuah titik P yang berjarak sama dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, misalkan kita punya koordinat kartesius ya tadi. Kemudian dia menandai sebuah titik P yang jaraknya sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia membentuk sebuah persegi ya. Misalkan titik P-nya itu ada di sini. Yang jaraknya ternyata 5 dan ada di kuadran 1 ya. Berarti ini panjangnya 5. Wis. Gitu ya. Ini 5. Berarti jarak ke sumbu X dan sumbu Y ini kalau ada di sini. Sama sini sama. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, salah. Gambarnya kurang bagus. Ini sama-sama di 5. Satu lagi tak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah, berarti dipendekin. Misalkan titik P-nya di sini. Yang jarak terhadap sumbu X-nya sama ya. Gitu, kurang lebih begitu. Misalkan titik P itu berada di koordinat berapa? Misalkan M, N, tetapi M dan N-nya sama ya. Berarti ini M, M aja. Gitu, ini sepanjang M, ini juga sepanjang M. Nah, kalau kita lihat, kita bisa gunakan Pitagoras saja sih sebetulnya. Berarti dari sini sampai sini pakai Pitagoras. Kita cari nilai M-nya berapa yang memenuhi. Berarti M kuadrat ditambah M kuadrat nilainya akan sama dengan 5 kuadrat. Berarti ini sama dengan 2M kuadrat sama dengan 25 ya. Berarti M kuadratnya sama dengan 25 dibagi 2. Maka kita bisa cari nilai M-nya akan sama dengan plus minus akar dari 25 dibagi 2. Maka plus minus akar 25 itu 5 dibagi akar 2 ya. Karena di sini berada di kuadran 1, maka nilai M-nya ambil yang positif, yaitu M sama dengan 5 dibagi akar 2. Maka koordinat dari P-nya ya kita udah dapatkan, yaitu di 5
per akar 2,5 per akar 2. Berarti jawabannya yang D ya. Gitu teman-teman ya. Ini soal mudah untuk soal 1. Kita lanjut soal nomor 2. Garis Y sama dengan 3x min 2 ditranslasi oleh T negatif 2,3. Oke, berarti kita mentranslasi sebuah garis. Kalau translasi sebuah garis itu, kita hanya menggeser sumbu X dan sumbu Y. Ya, translasi garis. Maka karena Y-nya di sini 3, maka Y dikurangi 3 sama dengan 3. X-nya ditranslasikan negatif 2, berarti nanti X dikali 3 dikali X dikurangi negatif 2 gitu ya. Dikurangi 2, maka kita akan punya Y min 3 sama dengan 3 dikali X plus 2 min 2 ya. Berarti Y sama dengan 3X plus 6 min 2 ditambah 3. Gitu, maka Y sama dengan 3X plus 7. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Jadi kalau mengerjakan soal translasi begini, kalian nggak perlu memisahkan X aksennya apa, Y aksennya apa gitu. Itu wasting time. Jadi mending langsung kita pakai cara langsung aja. Nomor 3. M adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian R adalah pemutaran 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Matriks transformasi yang bersesuaian dengan R bundaran M adalah, berarti harus dicerminkan terlebih dahulu terhadap 90 derajat dengan pusat 0,0 ya. Berarti kalau kita tuliskan T sama dengan R bundaran M, itu akan sama saja. Ini kita lakukan ini dulu ya, apa namanya, pencerminannya dulu, berarti di 0, 1, negatif 1, dan 0 ya, karena dia searah jarum jam, maka dikalikan dengan pencerminan terhadap Y tambah X sama dengan 0. Ini kan sama saja dengan pencerminan Y sama dengan negatif X ya. Saya ganti warna biar kelihatan. Y sama dengan negatif X. Sehingga kita akan punya di sini di 0, negatif 1, 1, 0. Dah, kita tinggal lakukan perkalian biasa. Perkalian matriks maksudnya. 0 dikali 0, ya 0. 0 dikali 0, 0. 1 kali 1, 1. Berarti di sini 1. Oh, sorry, sini negatif 1. Berarti sini negatif 1, berarti sini 0. Kemudian berarti sini 1, 0, sorry, ini 0, ini 1, kebalik ya. Udah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 4. 16X dikurangi 8Y ditambah 5 ditransformasikan oleh matriks 3 negatif 1, 2, 2. Kemudian dilanjutkan rotasi di 90 derajat. Jadi kalau tidak disebutkan, berarti dia pasti berlawanan arah. Jadi kalau pakai berlawanan arah, nanti kita bisa punya kombinasi transformasinya itu berarti T2 komposisi T1. T2-nya berarti di yang tadi ya, rotasi 90 derajat, berarti 0, negatif 1, 1, 0, dikali dengan matriks yang kita punya tadi, yaitu di 3, negatif 1, 2, 2. Maka nilai T yang kita punya akan sama dengan negatif 2, negatif 2, kemudian 3, dan negatif 1. Nah, dari sini baru kita hubungkan terhadap variabel X dan Y-nya. Oke, berarti kita akan kalikan negatif 2, negatif 2, 3, negatif 1, kita kalikan dengan variabel X dan Y. Sehingga kita akan punya X aksennya sama dengan negatif 2 kali X berarti negatif 2X, negatif 2 kali Y berarti negatif 2Y. Gitu. Kemudian ini pernyataan 1 ya.
Yang kedua berarti Y aksen sama dengan 3X dikurangi Y. Nah, gitu. Kita bisa lakukan eliminasi ya. Kita coba langsung, oh belum bisa ya. Berarti coba kita lakukan eliminasi. Dengan cara apa? Kita kalikan 2 ya, bagian bawahnya nanti. Berarti ini X aksen sama dengan negatif 2X dikurangi 2Y. Kemudian berarti di sini 2Y aksen sama dengan ini 6 ya. 6X dikurangi 2Y. Kita kurangi. Maka kita akan punya X aksen dikurangi 2Y aksen sama dengan negatif 8X. Sehingga kita akan punya nilai X-nya yaitu X aksen dikurangi 2Y aksen dibagi dengan negatif 8 ya. Nah, dengan cara yang sama kita juga lakukan eliminasi, tapi kali ini kita bisa hilangkan nilai Y-nya, nilai X-nya untuk mencari nilai Y-nya gitu ya. Sekarang berarti biar sama, berarti atasnya kali 3, berarti 3X aksen sama dengan negatif 6Y, 6X aksen maksudnya, 6X dikurangi 6Y. Nah, bawahnya kita kali 2, tetap ya, berarti 2X aksen ditambah sama dengan 6X dikurangi 2Y. Kita tambahkan, sehingga ini sama dengan 3X aksen, ininya Y, sorry. Ditambah 2Y aksen, ini habis dikurangi 8Y, sehingga nilai Y-nya akan sama dengan 3X aksen ditambah 2Y aksen dibagi negatif 8 ya. Gitu. Apakah sudah selesai teman-teman? Belum ya, kita belum selesai. Yang perlu kita lakukan sekarang tinggal kita substitusi. Substitusi kemana? Substitusi ke fungsi yang kita punya. Yaitu kita punya 16X dikurangi 8Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita akan bisa tuliskan 16. X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 2Y aksen dibagi negatif 8 ya. Gitu, dikurangi 8, Y aksennya. Y-nya kita ganti dengan Y. Y-nya diganti dengan yang bagian kanan. Berarti 3X aksen ditambah 2Y aksen dibagi negatif 8. Ditutup tambah 5 ya. Oke, berarti tinggal kita hitung. Ini 16 dibagi negatif 2. Negatif 8 itu negatif 2 ya. Berarti kita punya negatif 2X aksen ditambah 4Y aksen. Ini negatif 8 bagi negatif 8 itu plus 1. Berarti plus, ini nggak berubah. Gitu, ditambah 2Y aksen ditambah 5. Jangan lupa sama dengan 0. Aksennya kita hilangkan ya, biar bagus. Berarti kita akan punya X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang E ya. Betul nggak? Betul ya. Gitu teman-teman untuk soal nomor 4. Ini agak tricky ya. Kalau pemisalannya nggak bisa dimisalkan secara langsung, berarti mau nggak mau kita harus lakukan eliminasi seperti tadi. Gitu. Lanjut nomor 5. Titik A di 2, negatif 4 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3. Dilanjutkan rotasi 0,30 derajat. Di O 30 derajat. Oke, berarti di nomor 5 ini kita lakukan pencerminan dulu. Karena dia dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 3, maka X aksen sama Y aksennya akan sama dengan X, ini berarti 2K min Y ya. Gitu kan? Berarti dari sini kita akan punya X aksennya sama dengan X, Y aksennya sama dengan 2K min Y ya. Nah, karena K-nya sama dengan negatif 3, kita substitusikan aja, berarti Y aksen sama dengan
2 dikali negatif 3 dikurangi Y, maka ini negatif 6 dikurangi Y ya, maka Y-nya sama dengan negatif 6 dikurangi Y aksen. Gitu, ini X aksen sama Y aksennya. Nah, setelah itu kita lakukan pencerminan terhadap apa namanya? Oh, di sini titik X sama Y-nya udah ada, teman-teman. Substitusi aja biar cepet ya. Berarti kalau kayak gitu kita bisa substitusikan nilai dari X-nya. Aduh, ini kok pencet-pencet terus. Ini berarti X aksennya akan sama dengan X ya. X-nya 2 berarti nggak berubah. Kemudian ini berarti nggak butuh ya. Kita substitusi aja. Yaitu berarti Y aksennya sama dengan negatif 6 dikurangi negatif 4. Berarti Y aksennya sama dengan negatif 2 ya. Gitu. Nah, terus baru dirotasikan terhadap 0,30 derajat. Ya, kalau tidak disertakan arahnya maka dia berlawanan arca. Berarti kita akan punya X double aksen Y double aksennya sama dengan, langsung aja ya, sin 30 ke setengah cos 30 negatif sin 30 sin 30 cos 30, berarti ini setengah akar 3 negatif setengah, ini setengah akar 3 dikalikan dengan si X dan Y sebelumnya, yaitu di 2 dan negatif 2. Maka kita akan punya setengah akar 3 dikali 2 berarti akar 3, negatif setengah dikali negatif 2 berarti plus 1, setengah kali 2 berarti 1, setengah akar 3 dikali negatif 2 berarti negatif akar 3. Dan ini adalah jawaban soal nomor 5. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 6. Persamaan bayangan 3X dikurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan rotasi dengan pusat di 2, negatif 1 dan sudut putarnya 90 derajat. Oke. Yang pertama dia dicerminkan dulu terhadap Y sama dengan X gitu, sehingga X aksen, Y aksennya bertukar posisi ya, nilainya akan sama dengan Y X gitu. Nah, terus dilanjutkan yaitu dirotasi dengan pusatnya di 2, negatif 1 dan rotasinya di 0,30 derajat ya. Oh enggak, 0, sorry. Di 90 derajat aja. 90 derajat. Nah, tinggal kita masukin si X aksen double aksennya berarti ya. 90 derajat dan tidak ada arahnya, maka 0, negatif 1, 1, 0. Seperti biasa. Kemudian dikali dengan X aksen min A ya, karena ada pusatnya. Dan juga Y aksen min B. Ditambah, ingat pusatnya A, B. Oke, tinggal kita substitusi aja. Yaitu berarti X aksen Y aksennya kan sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. Nah, berarti kita ambil dari titik sebelumnya ya. X aksennya kan Y, berarti kita bisa tulis ini Y min pusatnya di 2, berarti Y min 2, ini berarti X plus 1 ya. Ditambah 2 min 1. Gitu. Lakukan perkalian matriks biasa, 0 kali negatif Y min, berarti negatif X min 1, yang ini berarti Y min 2 ya. Oh iya betul. Jangan lupa ditambah dengan sebelah kanannya 2 min 1, maka kita akan punya X aksen sama Y
Y double aksennya akan sama dengan negatif X plus 1, yang ininya Y min 3. Oke. Dari sini kita bisa lanjutkan, berarti X double aksen sama dengan negatif X plus 1, maka X yang sama dengan negatif X double aksen plus 1 gitu ya. Yang kedua, yaitu Y double aksen sama dengan Y min 3, maka Y sama dengan Y double aksen plus 3. Kita substitusikan untuk ke fungsi 3x min 2y-nya. Berarti 3x min 2y plus 4 sama dengan 0. Maka kita akan punya 3 dikali negatif x ditambah 1 dikurangi 2y double aksen plus 3 plus 4 ya, sama dengan 0. Kalau sudah kita ganti double aksen semua, kita ganti dalam tanpa aksen ya. Berarti ini negatif 3x tambah 3 dikurangi 2y min 6 plus 4 sama dengan 0. Maka kan kita punya negatif 3x min 2y. Kemudian negatif 2 tambah 3 plus 1 ya. Karena di soal di opsi tidak ada dalam bentuk negatif si x-nya, maka kita kali negatif 1. Berarti 3x ditambah 2y min 1 sama dengan 0 ya. Sehingga pernyataan yang tepat ada di opsi D. Begitu teman-teman. Kita lanjut soal nomor 7. Diketahui gradien garis yang melalui titik 0,0 dan PA, B adalah negatif 2. Jika P dicerminkan terhadap sumbu X kemudian digeser 5 satuan ke bawah dan satuan ke kiri, maka gradien garis yang melalui P aksen dan 0,0 adalah negatif 1, titik P adalah titik-titik. Oke. Berarti yang pertama kita bisa lihat bahwa si soal nomor 7 ini kita gunakan rumus gradien ya, yaitu di MP gradien pada garis P itu sama dengan negatif 2 yang didapatkan dari B dikurangi 0 dibagi dengan A dikurangi 0 ya. Karena gradien itu kan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1, MP-nya sama dengan negatif 2. Maka kita bisa punya B dibagi A sama dengan negatif 2, maka B-nya akan sama dengan negatif 2A. Gitu. Kemudian dari situ dilanjutkan katanya pencerminan terhadap sumbu X yang digeser, terhadap sumbu X kemudian digeser. Oke, dicerminkan dulu, berarti P-nya yaitu di A, B ini kita cerminkan terhadap sumbu X ya. Berarti si P aksen itu nggak berubah. Si sumbu X yang berubah hanya di sumbu Y-nya. Berarti A, negatif B gitu. Setelah itu kita cerminkan si P aksennya. Kita lakukan translasi sebesar, awas jangan sampai salah ya. Tadi katanya dia satuan ke kiri dan ke bawah sebanyak 5, 1 dan 5. Berarti ini negatif 1 dan negatif 5 gitu. Berarti P double aksennya akan kita dapatkan A dikurangi 1 negatif B dikurangi 5 gitu ya. Nah, kemudian karena dari awal kita tahu bahwa B sama dengan negatif 2A, maka kita bisa tuliskan negatif B min 5 itu akan sama dengan 2A min 5 ya. Gitu. Jadi kita bisa tuliskan bentuk akhirnya itu A double aksennya sama dengan A min 1, B double aksennya sama dengan 2A min 5. Dan tinggal kita lakukan perhitungan lagi menggunakan gradien. Dan P aksen yaitu rumusnya berarti terhadap 0,0, berarti 2A min 5 dikurangi 0, kemudian A min 1 kurangi 0, 2A min 5 dibagi A min 1, dan MP aksennya sama dengan negatif 1 dari A ya.
Artinya negatif A ditambah 1 sama dengan 2A min 5. Sehingga kita akan punya sama dengan 3A dan 6. Berarti A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 2, maka B-nya sama dengan negatif 2A ya. Berarti negatif 2 dikali 2, maka B sama dengan negatif 4. Sehingga kalau pertanyaannya adalah koordinat titik P, P itu kan di A, B, A-nya berarti 2, B-nya negatif 4. Jadi jawabannya yang A ya. Kebalik, yang D. Karena B-nya negatif. Gitu ya teman-teman. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Transformasi T merupakan komposisi pencerminan terhadap Y sama dengan 2X. Dilanjutkan pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Matriks penyajian T adalah titik-titik. Oke, berarti kita tuliskan dulu ya. Pencerminan atau refleksi terhadap Y sama dengan MX itu gimana sih gitu loh. Yaitu bentuknya akan bentuk matriks ya. Berarti M pangkat 2 dikurangi 1 dibagi M pangkat 2 plus 1. Ini berarti 2M dibagi M pangkat 2 plus 1. Dan ini 2M. M pangkat 2 plus 1. Negatif M pangkat 2 min 1 dibagi dengan M pangkat 2 plus 1. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di soal itu kan dia pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Berarti karena refleksi terhadap Y sama dengan 2X, maka dari sini kita bisa dapatkan nilai M-nya 2 ya. Maka kita bisa tuliskan tuh, ini T ya. T-nya sama dengan, berarti M pangkat 2, sesuai bentuk ya, M pangkat 2 min 1, berarti ini 4 min 1 dibagi 4 plus 1. Kemudian 2 kali 2, 4. Ini berarti 4 plus 1 juga. Ini juga 4. Kemudian 4 plus 1 juga. Ininya negatif. 4 min 1. Ini 4 plus 1. Gitu ya. Maka kita akan punya bentuk secara umumnya. Bentar. Berarti kita bisa hitung ini akan sama dengan 3/5. Kemudian sini 4/5. Ini juga 4/5. Dan yang terakhir negatif 3/5 ya. Gitu. Oke. Kemudian dilanjutkan terhadap pencerminan Y sama dengan negatif X/2 katanya. Jadi kita lanjutkan si titik yang kita punya itu, kita cerminkan terhadap berikutnya. Kemudian dilanjut refleksi terhadap Y sama dengan setengah negatif X/2. Berarti M-nya sama dengan negatif setengah ya. Maka kita akan punya, misalkan ini T1, ini T2 lah ya. Yaitu berarti kita akan punya negatif setengah
Berdasarkan rumus ya, negatif setengah pangkat 2 kan 1/4 ya. Berarti 1/4. 1/4 min 1. Kemudian 2 dikali min setengah ya. Berarti min setengah. Langsung aja deh ya. Oh sorry. Min setengah kali 2. Min 1 ya. Min 1. Kemudian di sini berarti per ya. Per 1/4 plus 1, ini juga salah. Ada pernya juga bagian bawahnya. 1/4 plus 1 gitu. Ya toh? Nah, terus di sini berarti 2M itu berarti negatif 1 juga. Ini berarti 1/4 plus 1 juga ya. Sebelah sini berarti negatif 1/4 min 1 dibagi 1/4 plus 1. Nah, gitulah ya kurang lebih. Jadi akan kita punya, ini berarti negatif 3/4. Kita miringin aja deh, per 5/4 gitu. Yang sebelah sini berarti negatif 1 per 5/4. Yang ini berarti negatif 1, 5/4. Yang sini berarti negatif 3/4 berarti positif ya. Positif 3/4 dibagi 5/4. Nah, gitu. Karena di sini penyebutnya sama ya. Yang ini. Jadi kita bisa coret aja. Berarti kita akan punya di sini negatif 3/5. Kemudian ini berarti kebalik aja ya, berarti ini negatif 4/5. Ini juga negatif 4/5. Dan ini jadi 3/5 gitu. Nah, nanti si hasil T1 dan T2 itu kita lakukan komposisi ya, kita gabung. Nanti kita akan bisa dapatkan tuh bentuk secara umumnya gimana hasil penyajian T-nya. Kebayang nggak teman-teman? Ya, semoga kebayang ya. Sebentar saya rapi-rapi dulu ya. Nah, terus baru kita cari nilai T-nya dengan mengkomposisikan T2 komposisi T1. Maka kita akan bisa tulis negatif 3/5, tulis ulang ya. Negatif 4/5, negatif 4/5, dan 3/5 kita kalikan tuh dengan T1, yaitu di angka sama ya, 3/5, kemudian 4/5, 4/5, dan negatif 3/5. Karena bentuknya sama ya, beda di operasi aja sebetulnya, maka ini akan sama saja dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Nanti kalau teman-teman penasaran, dihitung aja secara perkalian matriks. Negatif 3/5 dikali 3/5 berarti negatif 9/25. Kemudian dikurangi negatif 16/25. Ya kan? Berarti kan negatif 25 dibagi 25, negatif 1. Gitu. Nanti dilanjut aja, pokoknya sama kok. Kita lanjut soal nomor 9 ya. Di soal nomor 9, titik A, B adalah hasil pencerminan dari titik O 0,0 terhadap garis Y sama dengan 2X plus 3. Nilai dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2-nya berapa? Oke, kalau kita lihat titik garis Y sama dengan 2X plus 3, itu kan dia punya gradien ya. Coba kalau perhatikan, Y sama dengan 2X plus 3, maka diperoleh nilai M-nya
misalkan M1 lah ya, diperoleh M1 sama dengan 2. Kemudian kalau kita mau mencari berikutnya M kedua, karena kan kalau kalian mau gambarkan bentuknya kurang lebih begini. Jadi ada sebuah garis yang dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, kan gini nih. Pasti kan tegak lurus gitu lah, maka harus cari gradien-gradiennya. Nah, karena kita tahu M1-nya sama dengan 2, kita bisa cari nilai M2-nya. M2-nya sama dengan dari titik A, B dan 0,0, yaitu berarti B dikurangi 0 dibagi dengan A dikurangi 0. Sehingga ini sama dengan B per A nilai M2-nya. Dan kalau dia dicerminkan terhadap 0,0 berarti kan tegak lurus ya. Maka kita akan bisa dapatkan M1 dikali M2-nya sama dengan negatif 1. Kita bisa substitusikan tuh M1-nya B per A, M2-nya sama dengan 2 negatif 1. Sehingga kita bisa peroleh 2B sama dengan negatif A ya. Gitu. Terus dari situ kita bisa cari titik tengah dari titik tengahnya ya. Titik tengah dari siapa? Titik tengah dari A dan B. Titik tengah dari 0,0 dan A, B, maksudnya gitu. Yaitu kita bisa dapatkan A per 2 dan B per 2 kan. Gitu. Maka kita bisa tuliskan, substitusikan ke dalam fungsi Y sama dengan 2X plus 3. Ini berarti Y-nya yaitu B per 2. Kemudian 2 dikali A per 2 ditambah 3 ya. Maka B per 2 sama dengan A ditambah 3. Maka kalau kita mau kali silang atau kita kali 4 biar dapat 2B. Jadi nanti 2B sama dengan 4A ditambah 12 ya. 2B-nya sama dengan negatif A. Berarti negatif A sama dengan 4A ditambah 12. Maka kita bisa dapatkan 5A ditambah 5A sama dengan negatifnya 5A sama dengan 12. Berarti A-nya sama dengan 12 dibagi negatif 5. Nah, kalau A-nya sudah dapat, kita juga bisa dapatkan nilai B-nya. Berarti 2B sama dengan negatif 12 negatif 5 ya. Maka B-nya sama dengan ini positif 12 bagi 2, 6. B-nya 6 per 5. Oke, kalau pertanyaannya A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita akan punya 12 dibagi negatif 5 pangkat 2 ditambah 6 per 5 pangkat 2. Ini 144 ditambah per 25 ya. Per 25 tambah 16 ditambah dibagi 25. Ini 180 bagi 25 ya. Bagi 5 berarti 36 per 5. Jawabannya berarti yang ada nggak ya? Yang A ya. Oke, itu teman-teman ya. Nomor 10, Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan searah sumbu Y. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X, maka manakah absis dari titik potongnya? Oke, sekali lagi kalau misalkan dia sebuah persamaan, kemudian ditranslasikan, ya ubah aja ya. Y-nya kita kurangi dengan si bentuk translasinya. Kita tulis dulu deh translasinya. Translasinya itu kan 3 satuan ke, tadi 2 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke bawah ya, berarti T-nya begini. Maka yang awalnya Y sama dengan X pangkat 2, kemudian dikurangi 6X ditambah 8, kita ubah teman-teman, berarti nanti Y tambah 3 sama dengan X dikurangi 2 ya, pangkat 2, kurangi 6X dikurangi 2 ditambah 8. Maka akan kita punya Y plus 3 sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 4 dikurangi 6X plus 12 ditambah 8. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 10X ya, 4 tambah
12 tambah 10, 24, kurangi 3, 21 ya. Gitu. Karena di soal dia memotong sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X pangkat 2 min 10X plus 21. Karena kita mencari absis, berarti mencari nilai X, kita faktorkan aja. Berarti X min 3, X min 7 sama dengan 0. Maka X-nya akan sama dengan 3, atau X sama dengan 7 ya. Jawabannya berarti yang ketiga dan yang keempat. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nantikan untuk video berikutnya dan di like dan subscribe ya. Dadah.